Salam jumpa peserta materi pembelajaran algoritma dan pemrograman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenal bahasa pemrograman Python. Rekan-rekan, bahasa pemrograman Python sangat berguna saat ini karena membantu kita di dalam melakukan pengembangan berbagai macam proyek, topik riset, ilmu komputer saat ini, terutama berbasiskan kecerdasan artifisial. Software yang dibutuhkan bisa menggunakan Python XY versi 279 ke atas atau Python 39. Paket pendukung perlu diinstal, misalnya OpenCV, NumPy, PAudio, Text-to-Speech, Speech-to-Text, dan lain-lain untuk bisa membangun aplikasi masa kini. Dan Python menjadi salah satu bahasa pemrograman terfavorit saat ini karena dukungan library dan kemudahannya di dalam pemrograman. Dibuat di Netherlands ya, awal tahun 90-an oleh Guido van Rossum. Bahasa pemrograman Python ini memiliki berbagai macam fitur yang memudahkan pemula belajar pemrograman. Ya, aplikasi berbasis web, berbasis kecerdasan artifisial sangat didukung untuk komputasi. Ya, ringan. Ya, bahkan kita bisa belajar juga online compilernya ya tanpa perlu menginstal Python. Dan juga mendukung berjalan di sistem embedded system, misalnya di Raspberry Pi misalnya, sehingga layak untuk digunakan. Nah, setelah Anda menginstal Python, misalnya Python 36 ya, ingat versi 27 dengan versi 3 itu beda, jadi mesti ada migrasi kode. Misalnya pada Python 36, kita mau melakukan operasi matematika, biasanya kita mengimport NumPy. Ya, misalnya kita mau membangkitkan random array 3 kali 4, ya kita tulis random.len 3,4. Ya, sehingga ketika kita mengetikkan di editor idle, ya seperti ini, ya Integrated Development Environment untuk Python, ya bisa langsung kelihatan hasilnya. Jadi simpel sekali ya. Nah, Python adalah bahasa pemrograman terinterpretasi. Interpreternya ada ya. Dapat dijalankan program kita itu segera. Hingga proses kita debuggingnya, mengkodenya itu bisa sangat cepat. Ya. Tipe data di Python juga sangat unik dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Dengan keunikan ini, pemrograman Python menjadi sangat mudah dan lebih dinamis. Ya, dia tidak kaku ya. Ini adalah contoh tipe data yang ada: boolean, string, integer, float, hexadesimal ya, kompleks, list, tuple, dan dictionary. Jadi kayak database ukuran kecil bisa kita buat dengan hanya tipe data yang didukung oleh Python. Ya. Contoh untuk tipe data boolean, print true. Ya. Tipe data string, print mari belajar Python. Tipe data integer, misalnya print 20. Tipe data float, misalnya print 3,14 misalnya. Dia otomatis mengikuti tipe datanya sesuai dengan data yang diberikan, kan hebat. Ya kan? Contoh operasi matematika. A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan 0. Ya, kita tinggal print saja. Ya. Seperti itu. X sama dengan 30 min 10 bagi 2. Berapa hasilnya? Tinggal di print saja. Ya. Seperti itu. Jadi mudah sekali. Contoh operasi aritmatika lainnya, misalnya X or Y. Ya. If X is false, then Y. Else X misalnya. If X is false, then X, else Y. Misalnya seperti itu. Pembanding.
kurang dari sama dengan, besar dari sama dengan, ya equal itu harus sama dengannya 2 kali. Tanda seru sama dengan itu not equal. Ya, is not ya untuk negasi. Penulisan operasi matematikanya juga sangat gampang ya. Menambah nilai total sama dengan total plus number ya. Menulis persamaan matematika juga mudah. Sales tax sama dengan cost price kali 0,1 misalnya seperti itu. Nah, di sini juga misalnya mengeset variabel otomatis keranjang sama dengan 10 berarti keranjang variabelnya tipe datanya integer ya. Jumlah total nilainya dari mana? Inisialisasinya dari jumlah apel kali jumlah keranjang. Kita print semua, maka jumlah apel yang ada di semua keranjang sama dengan 50. Ya kan? Array di Python. Nah, ini menarik. Misalnya punya variabel cars, Toyota, Volvo, BMW. Untuk mengubah nilainya kita akses indeksnya. Toyota indeks ke 0, maka cars 0 itu kita rubah menjadi Suzuki. Membaca isi array-nya juga gampang. For X in cars, jadi X-nya udah otomatis ya mengacu ke dalam isi dari variabel cars tersebut. Print X. Ya, jadi nggak banyak deklarasi-deklarasi, langsung aja bisa. Yaitu simpelnya Python. Nah, buat latihan, buatlah contoh program menampilkan nilai variabel yang diformat dalam 2 angka di belakang desimal. Misalnya 60.000, 60.000.00. Pakai format. Tolong dieksplor dulu pemformatan di Python. Anda mesti belajar mandiri. Coba buat 5 menit. Oke, kita lihat jawabannya ya. Misalnya quantity 3, item number 567, price 60.000. Order kita adalah saya ingin 3 buah item nomor 567 sebesar 60.000.00 rupiah. Kita print dengan format 2.2.2f, artinya di data ke 3, ingat mulai dari indeks ke 0 ya. Itu kita kasih format belakang berapa angka di belakang koma, yaitu 2 angka. Paham ya? Paham. Lanjut. Input data menggunakan fungsi input. Siapa namamu, senang berkenalan denganmu. Nah, fungsi input di sini untuk menerima inputan dari keyboard. Ya. Misalnya kita masukin nama Derwin, dia akan menampilkan senang berkenalan denganmu Derwin, berapa usiamu, kita masukin angkanya ya. Karena angka integer itu bilangan bulat harus dirubah menjadi string. Maka pakai fungsi str. Kita rubah tipe datanya menjadi string. Hingga bisa tampil dengan baik, tidak ada error. Begitu ya, para peserta materi pembelajaran algoritma dan pemrograman. Ya, kita terima input X, kita rubah menjadi integer. Ya, kita casting istilahnya atau kita masking. Lalu kita print. Print kalau di versi Python 3 ke atas, print dalam kurung, pakai dalam kurung ya, lalu variabel. Gampang ya? Lanjut. Pengecekan kondisi menggunakan if, elif, else. Kalau di C++ kan if, else, if, else. Kalau di Python seperti ini. Ini mencari bilangan bulat atau ganjil, pakai modulo 2 ya. Latihan. Buat program untuk mengecek apakah variabel B besar dari A, atau B sama dengan A, atau B kurang dari A. Berarti tadi pakai simbol sama dengan, atau besar dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan ya. Silakan dibuat. Sudah ya? Ini jawabannya, misalnya A200, B33, if B besar dari A, print B is greater than A. Elif A sama dengan B, print A and B are equal.
else selain dari itu berarti A is greater than B. Ya, seperti itu. Gampang ya. Looping, pengulangan, iterasi. Keistimewaan perulangan dengan for di Python adalah dapat memproses array dengan mudah. Contoh, Y sama dengan 10, 20, 30, 40, 50, sampai 90. Untuk membacanya bisa pakai looping for. For X in Y, ya. If X sama dengan 50, continue dia. If X besar dari 70, break. Ya, kita print X-nya. Else, print pengulangan selesai. Ya, jadi dia akan looping. Ya, seperti itu. Pengulangan dengan do while ini sangat penting juga. Set student total to 0. Ini pseudocode-nya, nilai awal student totalnya 0. Do while student total kurang dari 50, read student record, print student name, address to report, add 1 to student total, and do. Ya, jadi di sini kita membaca data, ya selagi student total kurang dari 50, kita baca data, kita print data studentnya. Ya, lalu setiap looping tentu ditambahkan dengan 1, add 1 to student total, sehingga dapatlah data ya 50 student tersebut. Nah, dari do while itu bisa dikembangkan menjadi memilih menu menggunakan while loop. While choice tidak sama dengan key, selagi bukan keluar, quit, ya, enter one to take a bicycle ride. Ya, seperti itu. Jika pilihannya 1, dapat sepeda. Elif, jika pilihannya 2, lari misalnya, running shoes, run fast, ya, misalnya seperti itu. Nah, pemilihan looping ini sangat penting karena inti dari pemrograman adalah dia looping terus, dia beraksi sesuai input yang kita berikan, ya, seperti itu. Buat latihan, buat program terima input nilai dan menampilkan grade E sampai E. Buat program input pilihan dengan Python. Ya, saya yang C++ sudah, sekarang di Python seperti apa? Ya, nah ini pakai versi yang lama, raw input versi 2. Ya, dirubah menjadi integer. Jika skor kurang dari 60, your grade is D misalnya. Ya, dan seterusnya. Sama ya, if, elif, terakhir adalah else. Function di Python. Nah, function ini adalah blok kode yang berfungsi untuk melakukan aksi tertentu. Misalnya fungsi untuk mencari bilangan yang di sort. Jadi array yang acak kita pengen sort menjadi fungsi sort misalnya. Contoh, membuat function kita harus menggunakan fungsi def. Def spasi nama functionnya. Misalnya def my function hello talenta digital. Nah, untuk memanggilnya sebutkan nama fungsinya. Misalnya kita memanggil my function, ya di bawahnya itu ketik aja langsung my function. Nggak perlu pakai fungsi call, saudara. Langsung nama function. Ya, ini penting. Ada juga fitur JSON ya pemrograman saat ini untuk data. Ya, dia sudah ada built-in JSON-nya untuk membaca data JSON. Misalnya X itu data seseorang. Kita bisa memanggil fungsi load ya untuk mengakses data dictionary X-nya tersebut. Lalu kita bisa memprint age-nya berapa dengan print y age karena sudah ditampung oleh variabel y. Begitu ya. Anda harus menguasai JSON. Pencarian search menggunakan fungsi search. Ya, misalnya the rain in Spain. Kita mau cari spasi search. Maka kita bisa tahu posisi spasi pertama kali ada di mana? Ada di posisi ketiga. Ingat, indeks mulai dari 0. THE spasi, berarti indeks ketiga.
Membaca file ini penting juga, operasi-operasi membaca file, menutup file ya, menggunakan fungsi open. Kita membacanya read ya. Membaca tiap baris kalau dia teks itu read line. Ya, seperti itu. Buatlah program Python untuk mengecek keberadaan file dan menghapusnya jika ada. Ya, bagaimana? Kita bisa cari filenya di ospath.exist. Ada apa enggak nih? Jika ada, ya, if os.path.exist, os.remove, hapus file tersebut. Else, tampilkan pesan the file doesn't exist. Ini penting kalau kita buat computer vision ya, buat operasi pada Internet of Things ya, yang mana membaca log file ya kan, seperti itu. Pemrograman grafik ini penting, biasanya kita menggunakan yang paling mudah matplotlib ya. Kita buat objeknya ya, lalu kita plot dia menggunakan fungsi plot ya, dengan angka data pertama 38110. Kita tampilkan grafiknya pakai fungsi show. Bagi yang belum ada library matplotlib-nya, tentu harus kita install dulu menggunakan fungsi pip install matplotlib. Ya, sehingga tampil grafiknya seperti ini. Gampang ya, ini dasar untuk data science. Latihan, buat program grafik menggunakan pie chart. Ya, gimana? Ini hasilnya ya. Kita buat datanya dengan label pisang, apple, cherry, ya. Lalu kita plot dia menggunakan pie chart, fungsinya pie. Ya, kita show. Ya, bagus kan jadinya? Membuat title di grafik pakai fungsi title. Contoh di sini kita membuat title pada penjualan dan income ya. Ya, dengan datanya kita pakai array. Nanti tentu realnya datanya ambil dari database misalnya atau dari file CSV, kan begitu. Ya, ini hasilnya, title-nya. Gampang ya pemrograman grafik. Nah, lanjut ke penerapannya di computer vision dan machine vision. Computer vision untuk memahami, untuk understanding image atau video yang diberikan, untuk mengekstrak informasi. Machine vision untuk menguji apakah suatu image tersebut lolos tes atau tidak, misalnya di industri, ya, lolos uji kualitas atau tidak. Nah, di sini bisa pakai library PIL, ya, untuk melakukan proses pengolahan image, ya, digital image processing. Ya, seperti itu. Di sini kita meload gambar, ya, lalu kita menampilkan hasilnya. Blurring juga bisa, kita panggil fungsi Gaussian filter ya, ingat konsep digital image processing. Ya. Lalu lihat kumpulan koin, kita bisa hitung dia sebenarnya. Itu yang menjadi dasar dari kerumunan orang, kita bisa tahu berapa orang di sana misalnya. Ya, pakai threshold binary ya. Kita bisa atur dia pada rentang nilai RGB tertentu untuk masuk ke dalam warna hitam atau putih. Ya kan? Blurring, boundary. Nah, pada speech recognition atau text to speech ya, kita menggunakan fitur Google Text to Speech, kita bisa mengucapkan kata-kata dari teks yang kita berikan pada berbagai macam bahasa. Misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa kita set. Mengenal ucapan juga bisa ya. Kita pakai library speech recognition ya. Kita bisa berbicara di depan mikrofon. Ya, ini dasar dari sistem robot cerdas. Kita bertanya, maka sistem komputer akan menjawab. Ya, silakan dicoba kode ini menggunakan fungsi recognize Google. Ya. Jadi dia koneksinya ke Google. Nah, penerapannya apa? Misalnya pada robot humanoid ya, yang bisa merespon atau chatbot yang bisa merespon ya. Di sini kita pakai speech to text Google ya, melihat similarity hasilnya lalu akan dijawab, direspon pertanyaan dari kita oleh robot ini, oleh robot humanoid, robot yang bentuknya seperti manusia. Ini flowchart algoritmanya. Jadi ketika Anda belajar algoritma,
belajar flowchart, Anda bisa menggambarkan sistem yang Anda kembangkan menggunakan flowchart. Ya, tolong dipelajari. Nah, untuk tools masa depan misalnya berbasiskan Python, misalnya Python MongoDB ya untuk membuat database. Ini contoh kita connect ke database MongoDB, lalu kita membuat database, memasukkan atau mencari data query yang mana alamatnya di Sunterjaya, maka kita bisa print ya. Kalau kita harus pakai database yang berbayar kan mahal. Nah, di sini ada platform MongoDB. Ya, yang lebih memudahkan kita pengembang mengembangkan aplikasi database. Mantap ya Python ini. Oke rekan-rekan, Anda sudah belajar berbagai macam bahasa pemrograman yang umum untuk menguasai algoritma dan pemrograman, mulai dari C, C++, Visual Basic, ya, Java, Python. Maka ini menjadi bekal utama jaminan bagi Anda untuk masuk menjadi calon talenta digital Republik Indonesia. Harapan saya, setelah Anda mempelajari materi pembelajaran algoritma ini, Anda terus berlatih mengeksplor berbagai macam tren terkini bahasa pemrograman, sehingga Anda menguasai hard skill ya dan soft skill tentunya untuk bisa menjadi praktisi ya di bidang talenta digital. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mempelajari materi kita. Masukan dan saran membangun sangat saya harapkan nih untuk pengembangan materi kuliah kita di sini. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini simpulannya ya, bahwa algoritma menurut Liang didefinisikan sebagai step-by-step sequence of instruction that describe how the data are to be processed to produce the desired output. Jadi untuk menghasilkan output yang diinginkan, ya seperti itu. Tolong dimiliki nih buku Liangnya ini tahun 2020 yang terbaru ya. Silahkan. Nah untuk tugas akhir, Anda harus mengerjakan 3 soal ini agar semakin terlatih kemampuan pemahaman dasar Anda dalam algoritma dan pemrograman. Ya, ini referensi yang bisa Anda gunakan ya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi saya ya di email yang tertulis. Ya, semoga Anda semakin berkembang penguasaan di bidang pemrograman. Terima kasih.